Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10. Saling Mencintai. Delia membuka matanya secara perlahan ketika dia sadar bahwa dirinya berada di rumah sakit. Delia yang merasa sedikit panik, apalagi ketika melihat Kaisar yang tertidur di samping ranjangnya sambil memegang tangannya. Delia menatap wajah Kaisar yang begitu lelah dan agak sedikit pucat. Ada rasa kekhawatiran. Di wajah itu, seketika hati Delia menghangat dan merasa bahagia. Semoga kekhawatiranmu ini bukan hanya kepalsuan. Semoga kekhawatiranmu ini adalah bentuk dari rasa cintamu kepadaku dan juga kepada calon anak kita. Aku sangat berharap bahwa kamu benar-benar mencintaiku, seperti aku yang juga mencintaimu. Aku berharap kamu tahu bahwa aku tidak ingin kehilanganmu. Tanpa terasa pipi Delia menghangat, air mata mengalir begitu saja di pelupuk matanya. Iya, benar, ada kesedihan di hatinya Delia apabila mengingat perjanjian dirinya dengan Kaisar. Setelah 5 tahun pernikahannya, Kaisar akan menceraikan dirinya. Sungguh tidak ada hati yang lebih terkoyak dibandingkan hati Delia saat ini. Perasaan teriris itu rasanya begitu nyata ketika menyadari bahwa mungkin saja perpisahan itu tidak akan lama lagi, bahkan mungkin setelah dirinya melahirkan anaknya. Kaisar akan langsung menceraikannya karena yang Kaisar butuhkan hanyalah sang pewaris, bukanlah sang istri. Air mata Delia terus mengalir, tanpa bisa dibendung. Kaisar yang menyadari ada pergerakan, kemudian membuka matanya. Sayang, kau sudah bangun. Syukurlah, aku tadi sangat cemas. Kaisar bangkit dari duduknya, lalu mencium kening Delia. Cepat-cepat Delia menghapus air matanya yang terus mengalir tanpa bisa ditahan. Kenapa kamu menangis, sayang? Apakah ada yang sakit? Tunggu, Mas panggil dokter dulu. Delia menggenggam tangan Kaisar dan menggeleng kepelan. Aku gak apa-apa, jangan mengganggu dokter, mereka juga butuh istirahat. Ucap Delia pelan, Kaisar menurut. Lalu duduk kembali di kursi tadi. Kaisar mencium tangan Delia berkali-kali. Terima kasih untuk bangun kembali. Terima kasih untuk baik-baik saja, sayang. Kaisar kembali menciumi wajah Delia. Delia masih terlengang menerima semua kelembutan Kaisar. Ya, hati Delia menghangat. Tuhan, tolonglah hamba. Jangan biarkan semua keindahan ini berlalu dari hidup hamba. Hamba mencintai pria ini sepenuh hatiku. Segila-gilanya cinta. Hamba tidak akan pernah sanggup untuk kehilangan pria ini. Batin Delia matanya kembali berkabut. Tetes demi tetes tanpa bisa ditahan, Delia menghapus air matanya. Dengan susah payah, Kaisar menatap Delia dengan keheranan. Kenapa kamu menangis terus? Maafkan aku, sudah membuat kamu melalui segala kesakitan ini. Tatapan tulus Kaisar benar-benar merobek-robek relung jiwa Delia. Delia sekuatnya ingin menghindar, mencoba membentengi dirinya sendiri dengan benteng kokoh yang bernama kebencian terhadap suaminya tersebut. Tetapi sikap Kaisar yang lembut dan tampak tulus benar-benar telah memporak-porandakan hatinya. Perlahan Delia runtuh. Katakanlah kalau kau butuh sesuatu, aku pasti akan kabulkan. Kaisar menatap lekat wajah Delia. Ya, Kaisar bisa membaca kesedihan yang terdalam di hati Delia. Aku gak butuh apapun. Aku hanya butuh kamu. Jangan pernah tinggalkan aku. Aku tidak akan sanggup bila tanpa kamu. Air mata Delia terus mengalir. Kaisar menghapus air mata itu, menciumnya dengan haru. Percayalah padaku, aku gak akan pernah meninggalkan kamu. Aku mencintaimu, Delia. Sangat mencintai kamu. Ucap Kaisar penuh haru. Tanpa terasa, Kaisar juga mulai menangis. Iya, Kaisar menyadari kalau dirinya telah membuat kesalahan dengan menyodorkan perjanjian konyol itu. Setelah kita pulang, Mas berjanji akan merobek perjanjian kontrak itu. Mas berjanji bahwa kita tidak akan berpisah selamanya. Tangisan Delia semakin kencang, Kaisar bahkan tambah panik. Sayang, maafkan Mas kalau Mas sudah membuatmu sedih. Maafkanlah sayang, jangan nangis lagi ya. Mas sungguh tidak sanggup melihat air matamu. Kaisar kemudian naik ke ranjang Delia, memeluk istrinya yang tiba-tiba menjadi cengeng. Seperti anak kecil yang terus merengek dan menangis. Kunya berharap semoga saat-saat seperti ini tidak akan pernah berlalu dalam hidup kita. Aku berharap kebersamaan kita bukanlah hanya sekedar mimpi semata.
Aku sungguh-sungguh tidak ingin kehilangan kamu, Mas. Aku sangat mencintai kamu. Hanya memikirkanmu bersama dengan perempuan lain sudah membuatku semakin gila rasanya. Ucap Delia di antara isak tangisnya. Iya sayang, Mas janji Mas tidak akan pernah melakukan itu lagi. Mas janji bahwa Mas hanya akan setia sama kamu. Mas juga janji tidak akan pernah meninggalkan kamu demi wanita lain. Percayalah, cinta Mas hanya untuk kamu. Kaisar lalu mencium ubun-ubun Delia dengan lembut, mencurahkan segala isi hatinya. Delia semakin mengeratkan pelukannya. Ya udah, kita tidur lagi ya. Kaisar menatap mata Delia dengan lembut. Bagaimana dengan anak kita? Tanya Delia takut-takut. Alhamdulillah, anak kita baik-baik saja. Untung kita tidak terlambat. Dokter langsung melakukan penyelamatan. Kita bisa bernafas lega. Anak kita jagoan yang hebat. Kaisar kembali mencium bibir istrinya. Delia terhanyut semakin dalam. Dunia rasanya seakan berhenti. Debar jantungnya semakin kencang, ciumannya benar-benar memabukkan. Delia sampai dibuat kelimpungan olehnya saat Delia kehabisan pasokan oksigen. Kaisar tersenyum dan mengelus lembut bibir istrinya. Kau sudah menjadi canduku, ucap Kaisar. Delia tersipu malu. Ya, kuda liar itu telah takluk oleh bagalnya. Hati Delia sepenuhnya mengaku kalah oleh cinta Kaisar yang bertubi-tubi menyerang dirinya. Aku menggilaimu seperti lautan yang tak bertepi. Aku mencintaimu seperti awan yang berarak di langit yang biru. Walaupun akan habis terkikis oleh hujan, tetapi tetap tidak menyerah juga. Bisik Delia penuh rasa haru. Jangan pernah menyerah untuk mencintai aku, karena aku juga tidak akan pernah menyerah untuk mencintai kamu. Besok aku akan mengatasnamakan semua sahamku di perusahaan ayahmu. Itu sebagai hadiah kehamilan kamu sayang, ucap Kaisar, lalu memeluk tubuh Delia semakin erat. Delia bisa merasakan debar jantung Kaisar yang begitu kencang. Apakah ada namaku di dalam hatimu? Tanya Delia tiba-tiba. Kaisar melihat Delia dengan intens. Percayalah, di setiap hembusan nafasku, aku selalu memanggil namamu. Sumpah mati, aku selalu merindukan kamu. Aku tidak sanggup bila tanpa kamu. Apa kamu tahu? Hari-hari yang aku lalui di saat kamu menghilang, aku hanya seperti robot yang gila kerja. Hidupnya hanya sibuk mencari keberadaan kamu, ucap Kaisar. Kamu kehilangan pabrik anak kamu, bukan kehilangan orang yang kamu cintai. Kenapa begitu panik? Cicit Delia. Siapa bilang bagiku kamu begitu berharga, artimu dalam hidupku lebih dari itu. Aku sungguh-sungguh sayang, aku mencintaimu dengan sederhana. Aku hanya ingin kita menua bersama. Kaisar kembali mencium Delia. Delia memang tidak bisa menolak pesona om-om tampannya itu. Biarpun om-om, tetapi om-om berkualitas premium, limited edition, hanya tercipta untukku. Hati Delia bersorak gembira. Ya, om-om tampan ini adalah miliknya. Hati Delia sangat bahagia. Tidak ada yang lebih membahagiakan hatinya saat ini, selain mendapatkan cinta dari seorang kaisar. Hari-hari Sofia terasa begitu kesepian setelah diputuskan oleh Kaisar. Hati yang patah, rasa sakit hati, rasa penyesalan yang tak berujung, membuat Sofia lebih banyak menghabiskan waktunya di bar dan diskotik. Sofia yang tidak peduli dengan sekitar sama sekali tidak tahu kalau sudah beberapa malam Takeshi selalu memperhatikan dirinya. Iya, Takashi sudah jatuh hati dengan Sofia. Anak buahnya yang dia tugaskan untuk menyelidiki Sofia sudah memberikan laporan lengkap kepadanya. Rasa penasaran Takeshi sangat besar akan diri seorang Sofia, yang di matanya begitu sempurna. Takeshi bahkan masih mengingatnya malam mereka berdua. Sofia memang mabuk, tapi dirinya sadar 100%. Karena malam itu Takeshi sama sekali tidak minum. Takeshi hanya menemani sepupunya yang sedang patah hati. Siapa yang tahu, dirinya malah pulang membawa perempuan secantik Sofia. Aku pasti akan bisa menaklukkan wanita sombong itu. Takeshi sudah bertekad. Demi Sofia, Takeshi bahkan melawan orang tuanya yang menyuruh dirinya segera kembali ke Jepang. Takeshi telah jatuh dalam pesona seorang Sofia. Karena ingin membereskan masalah dengan Kaisar, Sofia sengaja meninggalkan kuliahnya beberapa bulan, meminta izin kepada dosennya untuk pulang ke Indonesia. Siapa yang tahu, dirinya malah dicampakkan oleh Kaisar yang sudah jatuh cinta kepada wanita yang dia sewa untuk melahirkan anak mereka.
Laki-laki memang brengsek, raung Sofia dengan emosi tingkat tinggi. Dari kejauhan, Takeshi matanya tidak lepas dari memperhatikan Sofia, yang tampak sedang frustasi. Saat melihat Sofia bangkit dari duduknya, bersiap untuk pergi, tubuh Sofia yang sudah limbung karena mabuk, menabrak beberapa meja, hampir kena marah orang yang tanpa sengaja dia tabrak. Dengan sigap, Takeshi langsung menolong Sofia. Sofia menatap wajahnya, tersenyum seperti orang hilang. Ya, wajahnya tersenyum, tapi air mata berlinang di kelopak matanya. Takeshi menjadi heran dan juga iba. "Kamu mau kemana?" tanya Takeshi, melihat Sofia yang duduk di pinggir jalan sambil melipat kakinya dan menangis sesenggukan di sana. Hati Takeshi merasa sangat kasihan melihat wanita yang sudah mencuri hatinya. Selama beberapa hari ini kini menangis pilu di hadapannya, penuh dengan kesedihan. "Kamu mau aku antar kemana? Ayo, jangan menangis di pinggir jalan. Nanti kamu sakit loh." Mendengar Takeshi yang begitu perhatian, bahkan meminjamkan jasnya untuk menutupi tubuhnya yang kini menggigil kedinginan, Sofia malah menangis dalam petukan Takeshi. "Bawa aku pergi kemanapun," ucap Sofia lirih. "Kamu yakin?" tanya Takeshi lagi. Sofia tidak menjawab, dia hanya menganggukkan pelan. Tangisannya semakin pilu, hati Takeshi semakin terpenjara rasanya. Aroma tubuh Sofia menguar ke hidungnya, mengingatkan malam mereka berdua beberapa hari yang lalu. Takeshi menggelengkan kepalanya, mencoba mengusir pikiran kotornya yang sudah traveling kemana-mana. Iya, Takeshi sudah biasa bermain dengan wanita. Baginya kehidupan malam bukan hal yang asing, tapi melihat Sofia yang saat ini begitu sedih dan rapuh, mendadak hatinya merasa tidak tega. Ada perasaan ingin melindungi yang tiba-tiba muncul dalam hati Takeshi. "Apa kita pergi jalan-jalan saja? Bagaimana pendapat kamu kalau kita berdua pergi untuk melihat bintang di perbukitan saja?" "Bagaimana?" usul Takeshi, tapi Sofia malah sudah terlelap. Sofia tampaknya sudah terlalu kelelahan setelah banyak menangis. Takeshi menatap wajah Ayu Sofia, wajah cantik dengan sejuta kesedihan di sana. Tiba-tiba saja hati Takeshi berdesir, seperti ribuan kupu-kupu terbang di sana. Dengan lembut, Takeshi kemudian mencium Sofia yang masih terlalap. "Kamu sangat cantik, Sofia. Aku tampaknya sudah terpenjara dalam pesonamu." Takeshi mengelus pipi Sofia yang masih meninggalkan jejak air mata. Takeshi lalu memutuskan untuk membawa Sofia ke hotel tempat dia menginap selama tinggal di Indonesia. Dengan perlahan, Takeshi membopong tubuh Sofia yang masih terlelap. Takeshi menyelimuti tubuh Sofia, lalu berbaring di samping Sofia. Tubuhnya juga lelah setelah seharian dirinya bekerja di perusahaan mamanya. Dalam sekejap saja, Takeshi sudah terlelap, masuk ke alam mimpi yang begitu indah. Ya, Takeshi bermimpi sedang naik perahu bersama Sofia. Pemandangan yang indah dan suasana yang romantis membuat hati Takeshi berdesir hebat. Takeshi benar-benar telah jatuh cinta kepada Sofia. Sofia yang hanya terdiam saja dalam mimpinya, membuat Takeshi jadi semakin penasaran. Saat dirinya bangun kembali mendapatkan kenyataan, Sofia ternyata sudah pergi dari kamarnya. Sama seperti kemarin, Sofia kembali meninggalkan beberapa lembar uang merah. Dan juga sebuah catatan kecil di nakas. "Terima kasih sudah menolong saya tadi malam, tapi saya harus mengejar penerbangan saya hari ini. Jika ada jodoh, kelak kita pasti akan bertemu lagi." Lalu ada tanda bibir di sana. Takeshi tersenyum, melihat ciuman yang ditinggalkan oleh Sofia untuk dirinya. "Sungguh pertemuan yang sangat singkat dan sangat manis," ujar Takeshi. Lalu dia menelpon anak buahnya untuk memeriksa penerbangan saat ini. "Amsterdam?" tanya Takeshi tampak bingung. "Iya Tuan, 20 menit yang lalu Non Sofia sudah terbang ke Amsterdam. Keluarga dia ada di sana semua." Laporan anak buahnya yang dia tugaskan untuk mencari info tentang Sofia beberapa hari ini. "Ya sudah, terima kasih atas informasinya. Saya mau mandi dulu. Oke, bye." Takeshi diam sesaat di tepi ranjang, membaca catatan kecil itu lagi. "Jika ada jodoh, kelak kita pasti akan bertemu lagi," ulang Takeshi berkali-kali. Takeshi tiba-tiba tersenyum. "Aku bisa menyusul dia ke Amsterdam. Bukankah ada restoran milik kakek di sana?" Dengan hati penuh kebahagiaan, Takeshi lalu pergi ke kamar mandi. Setelah acara bebersih beres, Takeshi bersiap-siap untuk sarapan di restoran hotel. Malas untuk pergi keluar.
Saat dirinya sedang asyik makan, dilihatnya Kaisar yang selama ini selalu menjadi rival perusahaan mamanya, sedang memesan beberapa makanan untuk sarapan. Iya, restoran tempat sarapan Takeshi saat ini memang sangat terkenal, dengan menu sarapan yang sangat enak dan bergizi. Jadi tidak heran kalau Kaisar juga rela mengantri demi sang istri yang merengek-rengek minta dibelikan sarapan di restoran ini. Takeshi hanya melihat sekilas ke arah Kaisar. Tampaknya Kaisar tidak mengingat dirinya. Buktinya Kaisar melewati mejanya begitu saja. Takeshi tidak tahu kalau Kaisar sedang buru-buru. Sejak tadi Delia sudah menelpon dirinya. Sudah tidak sabar ingin makan makanan yang dia pesan. Lama banget, rajuk Delia kesal. Maaf sayang, antriannya panjang, jadi Mas harus sabar. Kaisar lalu menyiapkan semua makanan yang tadi dia beli di restoran tadi. Delia hanya memperhatikan suaminya yang sangat gesit dan telaten mengurus dirinya. Sejak pulang dari rumah sakit, Kaisar benar-benar menjaga Delia seperti porselen yang khawatir jatuh sedikit saja akan pecah. Hati Delia benar-benar sangat bahagia melihat Kaisar yang begitu memanjakan dirinya, mengutamakan dirinya di atas apapun. Bahkan Kaisar juga rela meninggalkan kekasihnya yang sudah bertahun-tahun bersama dirinya. Hati Delia menghangat sehingga mampu membuat dirinya tersenyum bahagia seharian. Sayang, emas nanti ada rapat penting, pulang agak malam, kamu diam di rumah, jangan kemana-mana, patuh ya, ucap Kaisar sambil mengelus pipi Delia. Dengan kasih sayang, Delia hanya mengangguk dan tersenyum. Mas berangkat dulu, sudah terlambat, Kaisar lalu mencium kening dan perut Delia. Jagoan, baik-baik di sana, jangan bikin mama kamu susah. Kaisar lalu berangkat ke kantor bersama supir. Delia seharian hanya di rumah saja, mengikuti ucapan Kaisar. Ya, sejak pulang dari rumah sakit, Delia sangat penurut dan patuh dengan semua ucapan Kaisar. Cinta telah menaklukkan kuda liar itu, menjadi seorang istri yang penurut dan patuh. Kaisar sangat bahagia melihat perubahan istrinya sekarang. Kaisar sekarang pulang selalu tepat waktu, tidak sabar ingin bersama dengan istri dan calon anaknya. Kalau sudah di rumah, Kaisar berubah menjadi seorang suami yang siaga, memanjakan istrinya. Bersambung.